Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Minggu 15 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-33. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai 13, dilanjutkan ayat 19 sampai 20, dilanjutkan ayat 30 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan luput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Injil hari ini dimulai dengan perumpamaan yang berbicara tentang talenta. Dikisahkan bahwa seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Kalau kita melihat, si tuan tampak tidak adil dan pilih kasih ketika membagikan talenta kepada para hambanya. Pada hamba yang satu ia berikan 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang lainnya lagi 1 talenta. Dalam pandangan manusia itu tidak adil. Namun catatan pentingnya adalah dalam Injil yang kita dengar, mereka masing-masing diberi kepercayaan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi si tuan tahu kapasitas dari masing-masing hambanya. Ada yang bisa mengelola dalam jumlah besar, dan ada yang bisanya hanya mengelola sebagian kecil saja. Namun setiap yang diberi kepercayaan punya peluang dan kesempatan untuk mengembangkan apa yang mereka miliki, apa yang dipercayakan kepada mereka. Jadi yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang dipercayakan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka, tetapi yang terpenting adalah seberapa serius mereka mau berusaha mengembangkan apa yang telah mereka miliki. Saudara-saudari yang terkasih, oleh Tuhan kita semua diberi kemampuan dan talenta atau rahmat apapun lah dalam hidup kita. Kita semua mendapatkan rahmat dari Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Contoh, kadang-kadang kita bertanya, kenapa si A suaranya begitu bagus dan saya kok jelek? Bahkan batuk pun fales. Kenapa si B pintar matematika dan saya kok lemah sekali dalam matematika? Kenapa si C ini bisa berolahraga apa saja sementara saya tidak bisa sama sekali? Tuhan tampaknya tidak adil dalam hal ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kacamata manusiawi, Tuhan mungkin tampak tidak adil. Tetapi catatan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, yang perlu kita ingat adalah kita semua diberi kepercayaan sesuai dengan kesanggupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan menitipkan sesuatu yang istimewa di dalam diri kita, yang harus kita gali dan kita kembangkan. Tidak peduli apakah itu sesuatu yang besar atau kecil, spektakuler atau biasa-biasa saja, semua itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah sejauh mana kita mau menggali kemampuan, kesanggupan yang diberi Tuhan kepada kita, dan sejauh mana kita mau mengembangkannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kembangkanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah yang utama. Kita dan orang lain itu tidak sama. Antara saya dan Anda itu tidak sama. Kita punya kualitas dan kapasitas yang berbeda dalam bidang-bidang tertentu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan ikan dengan monyet. Jangan hanya karena ikan tidak dapat memanjat pohon, lalu kita mengatakan ikan itu binatang yang lemah. Saudara-saudari yang terkasih, galilah potensi dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan jangan pernah takut untuk mencoba mengembangkan apa yang menjadi talenta atau keunggulan dalam diri kita. Kalau kita bisanya memasak, masaklah dengan baik, belajarlah memasak sampai kita benar-benar menjadi ahli dalam hal memasak, dan kemudian kembangkan itu menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan taraf kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah remehkan hal kecil yang bisa kita lakukan.
Hal kecil yang dapat kita lakukan, kalau dilakukan dengan kesungguhan dan cinta, pasti akan membuahkan sesuatu yang istimewa. Jangan takut untuk memulai, karena ketakutan akan menguburkan dan menenggelamkan potensi istimewa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kembangkan, jangan dipendam. Siapa yang mau berusaha, ia akan beroleh kelimpahan berkat dan rahmat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Kau percayakan kepada kami, untuk talenta dan kemampuan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga berkat permenungan dan sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini, kami semakin sadar bahwa kami perlu mengembangkan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, apa yang Engkau titipkan kepada kami. Bantulah kami untuk fokus mengembangkan apa yang menjadi potensi yang Kau titipkan kepada kami. Bantulah kami untuk tidak membanding-bandingkan apa yang kami miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Bantulah kami untuk tidak merasa takut untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi yang ada dalam diri kami. Tuhan, bantulah kami, hamba-Mu yang lemah ini. Dikalahlah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.